21030671 dari Prodi Peternakan, kelas Peternakan B, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan menjelaskan metabolisme dari protein, karbohidrat, dan lemak, serta hubungannya untuk memenuhi penugasan praktikum biokimia yang diampu oleh Ibu Tati Vidiana Sari, SPTMP. Yang pertama, jelaskan proses pencernaan karbohidrat pada non-ruminansia dan ruminansia. Pada non-ruminansia, pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan pelumas saliva di dalam gizzard secara mekanis dan hidrolisis, dan dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu, serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Oleh karena itu, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan, yaitu sekum, rektum, dan kolom. Pada bagian miles terjadi pencernaan. Selanjutnya, pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar atau selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi pirufat. Kemudian, asam pirufat yang dihasilkan akan diubah menjadi volatile fatty acid, CO2, dan CH4. Yang kedua, jelaskan proses metabolisme karbohidrat di dalam hati. Dalam proses metabolisme karbohidrat, hati berfungsi secara spesifik, yakni menyimpan glikogen, mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, dan gluconeogenesis membentuk banyak senyawa kimia yang penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hati berperan penting dalam mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal. Misalnya, dalam penyimpanan glikogen yang memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpannya, dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun terlalu rendah. Yang ketiga, jelaskan proses pencernaan protein pada tubuh non-ruminansia dan ruminansia. Pencernaan protein pada non-ruminansia. Makanan yang mengandung protein akan masuk ke dalam lambung. Di lambung terdapat HCl yang bersifat asam, di mana HCl ini akan merangsang enzim pepsinogen, dan makanan yang mengandung protein tadi akan diubah menjadi pepsin dan pepton. Setelah itu akan diproses pada usus halus untuk diserap dibantu oleh empedu dan liver untuk memprosesnya sehingga terbentuklah asam amino. Sel absorpsi dari vilus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau bypass protein. Protein mikroba rumen yang tercerna dan terserap dalam usus, serta dari hasil fermentasi rumen. Perombakan protein oleh enzim proteolitik dalam rumen menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Produk ini sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut atau deaminasi, sehingga dihasilkan amonia atau NH3. Kegiatan deaminasi asam-asam amino menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino walaupun telah terjadi akumulasi amonia yang cukup tinggi di dalam rumen. Protein pakan dan NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino dan amonia untuk selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba, kemudian masuk ke dalam abomasum, dan selanjutnya dalam usus kecil diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Dalam rumen, sekitar 80% spesies mikroba rumen mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein. Bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien, di samping itu dimanfaatkan oleh mikroba rumen. Amonia yang dihasilkan juga diserap oleh darah melalui dinding rumen, dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin dikembalikan ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus dinding rumen, tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. Selanjutnya, jelaskan proses metabolisme protein dalam hati. Dalam rumen, protein pakan akan mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitik yang dihasilkan oleh mikroba rumen.
Oligopeptida selanjutnya akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang bisa digunakan oleh sebagian mikroba rumen untuk pertumbuhannya, terutama oleh Bacteroides ruminicola, di mana bakteri ini mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuh ternak. Karena tidak semua peptida dan asam amino yang terbentuk dalam rumen digunakan oleh mikroba, di mana sebagian akan mengalir ke usus halus. Yang kelima, jelaskan proses pencernaan lemak pada non-ruminansia dan ruminansia. Yang pertama, pencernaan lemak pada hewan non-ruminansia atau lambung tunggal. Sebagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan. Lemak yang diemulsikan oleh garam empedu dirombak oleh esterase yang memecah ikatan ester antara asam lemak dengan gliserol. Garam-garam empedu mengemulsikan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi digliserida, monogliserida, asam-asam lemak bebas, dan gliserol. Penyerapan lemak dilakukan dengan mengkombinasikan dengan garam empedu. Garam empedu dibebaskan dalam sel mukosa, lalu dipergunakan asam lemak dan gliserol untuk bersenyawa dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Fosfolipid distabilisasi dengan protein dan dilepaskan dalam sistem getah bening globul-globul kecil yang disebut kilomikron, yang kemudian dibawa ke aliran darah. Selanjutnya, pencernaan lemak pada ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh yang tidak terserap rumen, melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan kilomikron. Kilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju ke jaringan-jaringan tubuh. Di dalam usus halus, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Agliserol meneruskan perjalanannya ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak larut dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam air, sehingga dapat diserap oleh sel mukosa usus halus. Lemak yang diserap masuk ke peredaran darah melalui vena porta ke hati melalui sistem limpatik dan ductus thoracicus. Sebagian dari lemak yang diserap, terutama yang masuk peredaran darah melalui sistem limpatik, dapat langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme dalam hati. Di sini tersedia suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringan. Yang keenam, jelaskan proses metabolisme lemak dalam hati. Proses yang pertama yaitu proses hidrolisis atau liposis. Pada proses ini, lemak akan diputuskan oleh ikatan ester, trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara langsung. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh yaitu linoleat dan linolenat akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah dipisahkan, asam lemak tak jenuh tersebut akan diubah menjadi volatile fatty acid. Bakteri anaerofibio lipolitika digunakan untuk hidrolisis trigliserida. Bakteri Butyrifiberio fibrisolven digunakan untuk menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Beberapa faktor dapat mempengaruhi proses hidrolisis pada rumen, diantaranya level lemak, pH, dan ionopon bakteri rendah. Proses kedua yaitu proses hidrogenasi atau biohidrogenasi. Proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh. Hasil proses hidrolisis dalam rumen. Terjadi isomerasi dari ikatan cis menjadi trans. Isomerasi menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Biohidrogenasi menyebabkan lemak esensial rusak, namun ternak tidak mengalami defisiensi.
Lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada ruminansia. Kebanyakan lipid pada ruminansia masuk ke duodenum sehingga asam lemak bebas dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Lemak akan diserap oleh duodenum. Asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Pada usus halus, lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak oleh enzim lipase. Pada asam lemak C14 membentuk triasil gliserol dalam epitel usus. Triasil gliserol, fosfolipid, dan kolesterol membentuk kilomikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang terakhir, jelaskan hubungan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak dalam tubuh. Di sini saya akan mencantumkan gambar terlihat karbohidrat, protein, dan lemak bertemu pada jalur siklus Krebs dengan memasukkan asetil koenzim A. Asetil koenzim A sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein, maupun lemak. Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar. Di dalam sel, hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, ataupun komponen sel lainnya. Lemak asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Sedangkan karbohidrat atau glukosa dan protein asam glutamat banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat. Adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Perlu kita ketahui bahwa jalur katabolisme yang berbeda, glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama, yaitu 36 ATP. Sedangkan katabolisme asam heksanoat dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa 6 karbon menghasilkan 44 ATP, sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan dengan yang dihasilkan pada karbohidrat dan protein. Sedangkan jumlah energi yang dihasilkan protein setara dengan jumlah yang dihasilkan karbohidrat dalam berat yang sama. Dapat kita simpulkan, jika kita makan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak akan lebih memberikan rasa kenyang jika dibandingkan dengan kita mengkonsumsi protein dan karbohidrat, karena rasa kenyang tersebut disebabkan oleh kemampuan metabolisme lemak untuk menghasilkan energi yang lebih besar. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai karbohidrat, protein, lemak, dan hubungannya. Atas perhatian audiens, saya ucapkan terima kasih. Annyeong.